Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Paraski Widawati dari Komunikasi dan Penyiaran Islam siap melaksanakan khutbah di Masjid Ar-Rahim RW 3 RW 5 Bonilan Kartasura. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahim, Masjid kita cinta. Saya di sini akan menyampaikan terkait materi yang tidak jauh dengan Mas Kari tentang pendidikan kepada anak di masa daring. Tapi sedikit berbeda. Di sini saya mengambil tema komunikasi efektif keluarga dan pembelajaran daring yang bikin muring. Ya, tentu ibu-ibu di sini ketika di masa sebelum pandemi itu pasti banyak mengerahkan seluruh jiwa raganya tentang pendidikan itu kepada pihak sekolah. Tapi pada saat masa daring seperti ini yang mengajari anak-anaknya belajar itu ya dari orang tua sendiri. Pihak sekolah hanya memberikan istilahnya tugas, kemudian monitoring dari jauh melalui Zoom atau melalui HT. Nah, di sini pentingnya komunikasi efektif keluarga itu seperti apa sih? Kondisi pandemi memaksa kita di saat ini itu seluruhnya kegiatan terfokus di rumah masing-masing. Mulai dari bekerja, belajar, kemudian melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Kemarin juga ada SK dari Kementerian Pendidikan, Mas Menteri, bahwasanya pembelajaran dilakukan dari rumah. Lalu bagaimana pendidik yang kedua yaitu guru dan pendidik utama yaitu orang tua atau madrasah pertama anak itu perannya menjadi terbagi. Orang tua yang biasanya menyerahkan segalanya kepada sekolah, tapi sekarang harus membina anaknya masing-masing. Lantas bagaimana? Apakah merasa kesulitan? Tentunya banyak sekali orang tua yang mengeluhkan terkait pembelajaran mulai dari tugas yang banyak, kemudian HP yang selalu on dari pagi hingga sore, kemudian kuota yang semakin bertambah. Ini buat ibu-ibu. Ya, ini orang tua dan guru seharusnya sudah mulai membagi tugas. Sekolah hanya memberi tugas mengenai membentuk pengawasan, memberikan tugas kepada siswa-siswanya, membimbing anak dari jarak jauh. Itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Apalagi tipikal maupun karakteristik anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang hiperaktif, ada yang ingin selalu diperhatikan. Nah, itu berbeda-beda. Pengalaman saya ketika mengajar perangkat itu ya beda-beda. Ada anak yang ketika diajar itu ingin selalu diperhati oleh gurunya. Ada yang dia itu betul-betul aktif. Saya mau menggambar, saya selalu ingin menunjukkan ini loh Bu, aku bisa gambar ini, aku bisa melakukan ini. Nah, orang tua harus bisa memahami karakteristik anaknya masing-masing. Nah, melalui itu orang tua adalah mitra bagi sekolah untuk dapat memfasilitasi anaknya mengenai pembelajaran secara daring. Nah, memfasilitasi dalam bentuk apa? Melalui komunikasi yang efektif. Mengapa komunikasi efektif itu sangat penting bagi keluarga? Karena itu merupakan bagi modal utama oleh ayah maupun bunda mengenai pembelajaran. Karena kalau anak tidak diberikan komunikasi secara efektif, maka dia akan kesukaannya sendiri. Contoh, ketika diberi tugas, orang tua tidak mengkomunikasikan kepada anak, padahal informasi itu biasanya dari WA, WhatsApp orang tua masing-masing. Kalau orang tua tidak aktif, nanti tugasnya terkendala. Nah, orang tua harus memberikan sepenuh hati dan sepenuh tubuh apapun itu untuk anaknya. Jadi, orang tua harus betul-betul memahami
perhatian yang penuh. Namun realitanya orang tua itu sering sekali ketika anak memberikan istilahnya apa ya, cari perhatian. Ibu, aku tadi dapat tugas dari sekolah suruh atau itu namanya berhitung pakai sempoa, tapi realitanya orang tua itu banyak yang tidak mendengarkan, hanya didengarkan sekilas, kemudian sambil main HP, kemudian sambil rajang-rajang bawah, gimana Bu? Nah, padahal anak-anak itu sangat membutuhkan empati dari orang tuanya. Lebih baiknya jika ketika anak bercerita kepada orang tuanya, terutama sama anaknya, mereka bercerita, oh iya kalau kamu tadi dikasih tugas sama Bu Guru, nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, anak akan merasa diberi kasih sayang lebih oleh orang tuanya. Tentunya dia dalam dirinya juga akan tumbuh yang namanya semangat belajar, terutama di masa pandemi seperti ini. Kemudian nasihat juga sangat penting diberikan oleh orang tua kepada anak, terutama di masa pandemi. Bukan hanya ketika hari-hari biasa yang kita bertemu anak itu, mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja mungkin bertemu anak itu hanya mungkin ketika sore, hanya sekilas dan memberi nasihatnya ketika hanya bertemu. Tapi kalau pada saat pandemi seperti ini, kita 24 jam bertemu dengan anak. Tentunya nasihat juga akan lebih banyak dikeluarkan. Nah, alangkah lebih baiknya menasihati anak itu tidak dengan kata-kata seperti ini. Saya contohkan ya. Makanya kalau kerjakan PR itu jangan mendadak. Kan sudah tak bilangin kalau mandi itu yang cepat, atau seharusnya tidak begitu. Tapi monggo bisa diganti dengan refleksi pengalaman. Contoh seperti ini. Ketika anak mepet mengerjakan PR, silahkan coba direfleksikan pengalaman. Ibu dulu waktu kecil pernah loh ngerjain PR mepet, terus sampai sekolah belum selesai, terus sampai di sekolah dihukum sama Bu Guru. Adik lain kali kalau mengerjakan PR jauh-jauh hari ya, biar nanti nggak dihukum seperti mama atau bunda pada saat dulu kala seperti itu. Jadi jangan hanya menyalahkan anak, karena makanya jangan ngerjain PR itu mepet-mepet nanti nggak selesai gitu. Jadi anak akan semakin merasa diperhatikan oleh ayah dan ibunya. Kemudian jangan pernah menuduh anak kata-kata yang kurang baik seperti kamu mau sih jadinya begini, terus kamu kok nggak tanggung jawab, kok mainannya nggak dikembalikan. Nah, jangan, silakan diganti dengan kata-kata yang menunjukkan perasaan bahwa yang memberi nasihat adalah seorang ayah dan ibu, karena ayah dan ibu adalah figur yang dijadikan contoh maupun panutan bagi anak-anaknya. Kemudian pembelajaran daring yang bikin kuring bukan hanya peserta didik atau anak, tapi juga ibunya. Di sini mungkin banyak ibu-ibu yang kemarin sempat stres terkait mendampingi putranya atau putrinya mengenai pembelajaran secara daring. Nah, kiat-kiatnya apa biar tidak stres ibu-ibu? Ya, nanti ini akan saya contohkan terkait tips supaya tidak muring ketika mendampingi anak-anak belajar secara daring. Yaitu apa? Jangan marah. Jangan marah, ya, jangan marah. Karena kalau anak-anak sudah dimarahi, sudah apa itu namanya, sudah dibentak atau dikasari, itu nanti tidak mau mengerjakan tugas, apalagi sudah sekolahnya hanya di rumah, terus kemudian tugasnya juga banyak. Jadi mereka akan berpesan, terus dikasih tugas, terus diseneni, dipotong garap, dipakai sisaan, malas nanti tidak mau mengerjakan. Nah, ini ada tips nasihat dari Nabi tentang marah. Saya ambil dari buku Jangan Mudah Marah. Saya bacakan ya dulu. Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, berilah saya wasiat
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jangan marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Beliau bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Ibnu Rajab menyebutkan riwayat yang lain dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga serta tidak membebaniku. Beritahukan kepadaku ucapan yang mudah aku jalankan. Ajarkan kepadaku sesuatu jangan banyak-banyak agar aku dapat melaksanakannya. Apakah yang dapat menjauhkanku dari murka Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan satu jawaban untuk beberapa pertanyaan, yaitu jangan marah. Jadi amalan yang sangat sederhana namun sangat sulit dilakukan justru akan membawa kita menuju ke surganya Allah. Nah, mungkin jikalau kita mendapati jengkel dengan putra putri kita, ya walaupun saya sendiri juga belum punya putra putri, mungkin kita bisa sharing karena ini saya ambil dari beberapa sumber terkait mendidik anak dan kiat-kiat mendidik anak pada saat masa pandemi. Itu jangan marah. Ketika kita tidak marah, usahakan kita menghindar kepada sang anak. Kita jauhkan dari diri kita, kemudian kita penuhi kebutuhan kita. Kalau misalkan kita mau marah, usahakan pergi dulu. Entah itu nanti makan atau nyirami tanaman yang bisa membuat hati kita lega. Setelah itu kita baru mendekat kepada anak. Ayo dek, tadi PR-nya mana yang susah, kita kerjakan bareng-bareng lagi yuk. Jadi kita mendekati dengan penuh kasih sayang. Kemudian stres juga akan menambah beban pikiran. Kemudian, jika dua orang tua stres terbebani karena pembelajaran secara daring, justru itu akan menyalur kepada sang anak. Anak itu ternyata juga bisa stres dari ibu. Nah, ciri-ciri stres pada anak itu apa saja? Yang pertama, perubahan emosi. Anak yang biasanya kalau main sama teman-temannya atau berkumpul dengan ayah ibunya, yang biasanya kalau digojekin ini bisa ketawa-tawa, tapi tiba-tiba malah marah. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda stres pada anak. Kemudian perubahan perilaku, yang biasanya anaknya periang, ceria, tapi kok tiba-tiba murung. Ini ada apa? Nah, mungkin ada sesuatu di dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu terhambatnya perkembangan anak. Anak-anak yang mungkin sudah bisa berhitung, tiba-tiba ketika pandemi hilang hitungannya. Nah, itu sebagai salah satu tanda stres pada anak yang mungkin bisa ditanggulangi sejak dini. Kemudian stres itu sebetulnya juga perlu dalam kehidupan berkeluarga. Karena apa? Melalui stres, seorang anak atau pribadi masing-masing itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk mengaktifkan badan supaya lebih termotivasi dan menyelesaikan sesuatu dan tahan balik dan bermental baja. Kita lihat saja, jika seorang tidak pernah terbebani hidupnya, maka jalannya kehidupan orang itu akan sangat biasa-biasa saja. Contoh misalkan tidak ada beban, tidak ada tidak ada pendidikan daring, biasa aja. Jadi guru ke rumah masing-masing, kemudian orang tua merasa enak, anaknya sudah tertangani oleh guru masing-masing. Nah, stres itu sangat diperlukan untuk kita bermental baja, terutama bagi anak-anak, bekal anak-anak. Anak-anak itu adalah aset penting bagi orang tua. Nah, melalui pendidikan orang tua kepada anak itu akan membuat anak itu mendapatkan bekal, bukan hanya bekal pendidikan, tapi bekal bermental baja, kemudian bisa berperilaku yang sesuai dengan syariat. Nah, itu. Kemudian ada tips dan trik mengenai mendampingi anak. Nanti sama dengan Mas Gali tadi, mendampingi anak ketika masa pandemi atau pada masa era digital seperti ini.
Ya mungkin kita ketahui bahwasanya mungkin ada beberapa ibu-ibu yang kurang lihai dalam bermain smartphone atau HP yang sekarang layarnya besar-besar. Nah, mungkin bisa disiasati. Anak semakin berkembang, semakin mudah belajar hal baru, terutama gadget itu sangat mudah. Orang tua itu nggak boleh kalah. Orang tua sekarang gaul-gaul kemana-mana, langsung foto selfie di mana-mana. Nah, harus bisa dan harus pandai juga mengoperasikan smartphone. Jangan salah sama anak-anak, jangan mau dibohongi sama anak-anak kita. Bilangnya belajar tapi ternyata YouTuber, jangan sampai seperti itu. Nah, ini ada tips. Yang pertama, ajak berdialog anak. Nah, mungkin bagi anak, ibu, apa bapak senang ngajak ngobrol terus, tapi itu justru itu adalah salah satu wujud bagaimana orang tua itu memperhatikan anak. Anak itu sangat suka diperhatikan, apalagi orang tuanya. Nah, berdialog yang seperti apa? Berdialog yang membuat anak itu berpikir, kemudian memilih dan memutuskan. Kita bisa mulai dengan kata tanya. Misalkan anak-anak itu punya permainan di HP-nya. Kita bisa memulai pertanyaan seperti ini. Dek, mainan HP untuk apa sih? Mbok, ya kita permainan tradisional aja. Kita main engkek bareng-bareng yuk. Nah, itu bisa membuat anak itu berpikir kritis. Bisa dari otaknya itu bisa bekerja. Oh iya ya, kenapa aku mainan HP? Mereka akan membuat kata-kata, kemudian menjawab pertanyaan dari ibunya, dan itu akan melatih berpikir kritis. Kemudian hal itu juga dapat membuat anak itu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui beberapa pertanyaan dan pilihan akan membuat anak kita itu bisa menimbang. Oh ternyata dari gadget kita hanya bermain sendiri, tapi dengan bermain dengan teman-teman itu ternyata asik yang bermain dengan teman-teman. Nah, anak bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian bisa meningkatkan kesadaran diri saat berperilaku. Nah, melalui dari hasil berpikir menimbang itu tadi, si anak dapat menentukan mana perilaku yang harus dan mana perilaku yang tidak harus dilakukan. Itu. Kemudian ajak anak untuk disiplin dalam menggunakan gawai. Mungkin bisa disiasati dengan schedule atau pembuatan jadwal. Misalkan jam 8 sampai jam 10 itu jadwalnya belajar. Nanti bisa diajak untuk mengerjakan soal dan lain-lain. Kemudian bisa nanti jeda 30 menit bisa diberi gadget untuk refreshing, atau bisa diajak bermain atau dibiarkan bermain sama teman-temannya selama 30 menit. Nah, itu sebagai salah satu pendidikan untuk melatih kedisiplinan anak-anak. Kemudian memilih dan memilah konten. Sekarang banyak anak kecil sudah diberi HP, entah itu dari saudaranya atau orang tuanya. Mereka suka sekali dengan visual yang ada di YouTube. Nah, YouTube itu menyediakan banyak sekali sajian, mulai dari permainan, kemudian nyanyi, kemudian ada tilawah juga. Nah, mungkin orang tua bisa membatasi terkait pemilihan konten-konten mana yang pas dengan anak-anak. Kemudian bisa diseimbangkan juga dengan dunia nyata maupun dunia maya. Kapan anak harus berkomunikasi dengan dunia maya dan kapan anak harus bermain dengan teman-teman sebayanya. Jangan sampai anaknya itu hanya terfokus dengan gadgetnya sendiri dan tidak tahu dunia luar. Seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan bersama seperti tadi yang berkaitan dengan jadwal. Nah, hal itu bisa membuat seorang anak itu memberikan usulan, memberikan pendapat kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun juga bisa mendengarkan pendapat dari anaknya. Kemudian motivasi, pemberian motivasi ini sangat penting bagi anak, terutama anak usia dini, terutama bagi teman-teman yang
Jadi kadang-kadang ketika mendapatkan tugas yang banyak itu suka ambil suruh, tugasnya apa banget toh. Nah itu bersuruh sendiri. Nah ibunya justru malah menegur, bagaimana sinawi rasa bengak-bengok. Nah mungkin bisa diganti kata-katanya dengan kata-kata berupa perhatian. Ada apa toh mbak? Atau ada apa toh le? Kok bersuruh? Nah tentunya anak akan merasa ya Allah aku didatangnya kalau ibuku atau bapakku, terus si anak bisa bercerita dan orang tua bisa mendengarkan keluh kesah anaknya dan memberikan nasihat. Nah nasihat itu yang tentunya dapat masuk ke dalam diri anak gitu. Kemudian jangan lupa ini yang sampai saat ini berkesan bagi saya sebagai seorang anak. Ibu saya itu selalu menerapkan kepada saya. Sebetulnya ada tiga kata ajaib: maaf, tolong, dan terima kasih. Ibu saya itu menerapkan baru dua kata. Kalau yang satu saya menemukannya di organisasi. Jadi ketika di rumah ibu saya itu walaupun ketika meminta tolong atau ketika saya memberikan sesuatu selalu mengucapkan mbak minta tolong dong diambilkan. Nah itu bagi seorang anak terutama saya itu ya Allah ternyata seorang istilahnya orang tua bisa berkata minta tolong pada anak dan itu rasanya itu sangat luar biasa bagi anak. Ternyata ibu saya memberikan bantuan bagi saya dan saya juga harus memberikan bantuan yang sebaik mungkin. Kemudian terima kasih ketika seorang orang tua berterima kasih kepada anak, masya Allah ibu itu tuh sangat luar biasa. Anak akan sangat ya Allah orang tuaku ternyata berterima kasih kepadaku. Nah begitu pun sebaliknya akan tertanam pada diri anak itu ketika orang tua mengatakan hal yang demikian, anak akan menjadi meniru. Kemudian yang ketiga yaitu tolong. Ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, tidak kok jika ini itu dong, tidak seperti itu, tapi mas tolong ambilkan minum di sebelah sana. Nah nanti orang yang dimintai tolong juga merasa wah saya dimintai tolong, tidak memerintah. Kata itu tidak memerintah, ambilkan, bukan seperti tapi dia meminta tolong karena melakukan bantuan. Jadi betul-betul tiga kata itu sangat luar biasa dan mengena dan sangat berguna, entah itu bagi anak kecil, dewasa maupun yang sudah menjadi orang tua. Semoga kita yang dulu sebagai anak dan sekarang sudah menjadi orang tua bisa sama-sama saling belajar dan mempelajari putra-putri kita supaya dari mereka juga merasa tertanam mana yang sekiranya perlu ditiru oleh anak dari orang tua dan mana yang sekiranya tidak perlu ditiru. Mungkin cukup dari saya. Ada beberapa kata kalimat mengenai materi saya. Anak adalah aset berharga, mari tetap menjaga dan tetap menjaga komunikasi efektif untuk keluarga. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Putri, seorang psikolog Islam. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.